Terima kasih pemirsa. Hari ini kita bertemu kembali di Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi tentang berbagai bidang, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Kita juga membahas apa saja yang terjadi dan yang hangat di sekitar kita, di bumi Kalimantan Tengah, di bumi Tambun Bungai. Pemirsa, tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Seperti tema kita pada malam hari ini, waspadai baby boom di masa pandemi COVID-19. Dan tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya dengan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Irzal SEME. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Walaupun di tengah COVID tetap bekerja? Tetap bekerja, semangatnya anak tinggi. Ya. Oke. Iya. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, apa yang dimaksud dengan baby boom? Bagaimana BKKBN mewaspadai ini? Kemudian, antisipasi apa yang diberikan oleh BKKBN yang biasa mengurusi kependudukan, keluarga berencana, dan juga kualitas dari manusia. Dan inilah liputan selengkapnya. Sebanyak 3.219 perempuan daerah Tasikmalaya tercatat oleh Dinkes kota setempat diketahui hamil saat masa pandemi corona sekarang ini. Yuyun Darmawan selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes kota Tasikmalaya mengatakan jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 105%. Dikutip dari Kompas.com disebutkan bahwa kenaikan itu terjadi saat pelaksanaan imbauan tetap di rumah saja dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Dikatakan oleh Yuyun bahwa banyak perempuan hamil di saat peperangan COVID-19 terjadi. Pada usia muda dan tua berkisar umur 20 sampai dengan 45 tahun bagi perempuan masa subur. Diketahui bahwa hasil pencatatan itu merupakan jumlah akumulatif per bulan yang didapatkan dari puskesmas, rumah sakit bersalin, dan juga bidan-bidan praktik di seluruh wilayah Tasikmalaya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN kini kembali menggaungkan keberadaannya di tengah masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, Bangga Kencana. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyebutkan ada 20 juta pasangan usia subur di Indonesia, dan untuk wilayah Kalimantan Tengah sendiri, dari data statistik kampungkb.bkkbn.go.id, pasangan usia subur PUS berada di kisaran 19.971 jiwa dengan jumlah penduduk 2 juta lebih. Nah, BKKBN sendiri saat ini terus berjibaku untuk menjalankan program pengendalian penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas dan berdaya. Berdasarkan data, Kalteng sendiri untuk CPR Quantitative Prevalence Rate berada di peringkat atas 73,3%, mengungguli nasional yang berada di 60,8%. Artinya, tingkat kebesertaan KB di bumi Tambun Bungai cukup tinggi. Namun ironisnya, partisipasi tinggi tetapi memiliki jumlah anak yang masih terbilang banyak. Kemudian, yang menjadi pemikiran dan perhatian saat ini, ketika Indonesia dan Kalimantan Tengah yang tak luput dari terpaan virus corona COVID-19 ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan stay at home, beraktivitas, bekerja di rumah. Tidak menutup kemungkinan saat seperti ini memicu baby boom. Peningkatan angka kelahiran bayi, kehamilan tak terencana menjadi bertambah. Angka partisipasi penggunaan Alkon, alat kontrasepsi, menurun. Ditambah lagi, aktivitas kegiatan pelayanan KB ikut menurun sebagai dampak virus corona. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana hubungan sebab akibat ini terjadi dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya PSBB, kemudian baby boom di kemudian hari. Siapkah BKKBN menghadapi ini? Program apa yang digulirkan dan bagaimana
pihaknya mengeksekusi setiap program yang telah digulirkan sehingga tidak hanya menjadi wacana di atas rencana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema kita hari ini, waspadai baby boom di masa pandemi COVID. Sebelum membahas baby boom, saya ingin mengetahui dulu berapa range usia subur untuk wilayah Kalimantan Tengah sendiri berdasarkan yang dimiliki oleh BKKBN. Langsung saja saya dengan Pak Kepala. Ya. Pus kita di sini Pak, range usianya berapa? Baik, pemirsa Jurnal TV yang kami hormati dan selamat malam. Terima kasih sudah mengundang kami dalam rangka memberikan informasi sesuai tentang program Bangga Kencana, ya, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi dulunya itu ada namanya, sebelum saya jelaskan tentang apa jumlah pos kita, bagaimana pos kita, saya akan menginformasikan dulu tentang rebrandingnya BKKBN selama ini. Ya. Dulu sebelumnya tahun 2020 ini BKKBN ada namanya program itu KKBPK. Ya. Jadi K pertama itulah kependudukan, KB itu keluarga berencana, PK adalah pembangunan keluarga. Nah, dengan adanya perubahan lingkungan strategis pada saat ini dan juga nuansanya sudah berubah, ya, masyarakat kita zaman milenial sekarang ini, makanya oleh Kepala BKKBN itu Pak Hasto Wardoyo dia mulai melakukan rebranding, ya, perubahan daripada program keluarga berencana. Jadi namanya sekarang menjadi Bangga Kencana, ya. Jadi Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, ya itu. Nah, di dalamnya itu, di dalam keluarga berencana itu ada pasangan usia subur. Jadi ada suami istri dan ada istri, ada suami ada istrinya, gitu ya. Jadi pasangan usia subur ini adalah pasangan suami istri di mana istrinya itu masih bisa reproduktif dan bisa melahirkan, bisa hamil, ya. Nah, kapan batasnya, ya, dia berakhirnya masa kehamilannya itu, masa dia karena menstruasinya, karena berdasarkan data kita itu pada umur 49 tahun, ya. Tetapi sekarang ini si ibu itu, si istrinya ini juga kadang sudah ada sampai umur 50-51 tahun masih menstruasi. Kenapa? Karena ini dari sisi kesehatannya, ya, asupan gizinya sudah bagus, ya, ketenangan hatinya, dia nggak stres lagi sekarang, jadi dia semakin subur itu. Menopausnya usianya malah lebih mundur. Ada. Jadi sekarang ini kita memberikan informasi kepada masyarakat itu, dia sudah umur 49 tahun tidak menggunakan kontrasepsi, tapi harus kita lihat dulu siklus menstruasinya. 40 tahun mungkin dia masih lewat 50 tahun masih menstruasi. Artinya kalau seorang si ibu ini tidak menggunakan kontrasepsi akan terjadi kehamilan. Nah. Kalau sebelumnya ini Pak, sebelum kita berbicara di umur 49, bahkan lebih seperti Bapak katakan tadi, sebelumnya berarti di bawah itu kebanyakan para wanita ini sudah mengalami menopause atau menopause dini, Pak? Ya, belum. Kalau dari penelitian teman-teman di BKKBN sendiri. Ya, pada ini halnya kalau menopause itu kan apabila sudah berhenti menstruasikan, ya. Nah, pada prinsipnya kalau masih muda itu masih umur 35, maksudnya 35 tahun kan diharapkan tidak hamil lagi. Karena itu sudah dikategorikan dalam ibu risiko tinggi. Ibu Risti namanya istilah kami di BKKBN itu. Ibu Risti kan ibu yang berisiko tinggi apabila melahirkan pada usia 35 tahun ke atas. Nah, itu masih masa subur seorang ibu itu. Nah, tetapi pada saat ini pasangannya itulah yang boleh diperkenankan untuk menggunakan kontrasepsi. Ya. Artinya kita di BKKBN ada namanya itu pasangan usia subur, ya. Ada satu namanya WUS, wanita usia subur. Nah, ada wanita usia subur. Nah, ini dua istilahnya jangan disamakan. Ini jelas berbeda, ya. Kalau wanita usia subur itu adalah tanpa pasangan, ya. Wanita itu dia sudah menstruasi, misalnya umur 12 tahun seorang perempuan atau umur 11 tahun sudah menstruasi. Nah, apabila seorang perempuan sudah menstruasi, apabila dia bercampur, ya, atau berkumpul dengan itu kan sudah bisa terjadi kehamilan. Nah, itu. Nah, jadi dalam hal ini kita di Badan Koordinasi Keluarga Berencana itu memberikan alat kontrasepsi itu kepada pasangan usia subur. Nah, itu.
Bukan kepada wanita usia subur. Bukan kepada wanita usia subur. Jadi ya. jangan salah di sini. Jangan salah. Oke. Jadi harus jelas ini mana yang pasangan, mana yang wanita usia subur. Sama-sama di pasangan usia subur ada wanita usia subur di dalamnya. Tetapi di dalam wanita usia subur tidak ada pasangannya. Kan gini ya itu. Kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri Pak, dari mapping yang dilakukan teman-teman di daerah, Ya. untuk Kalimantan Tengah sendiri Pak, berapa jumlah yang bisa tercover sama teman-teman ini Pak, yang untuk push-nya sendiri? Baik, terima kasih. Kita di BKKBN ada namanya ini sistem pencatatan pelaporan yang baku, ya. Sumbernya itu ada dari tingkat lini lapangan, yang paling bawah di akar rumputnya ada kita. Itu siapa di situ yang ada? Situ ada kader kita, ada di situ ada sub PPKBD, jadi sub pembantu keluarga berencana desa. Disitulah dia akan tahu berapa pasangan usia subur di sana. Karena apa? Disitulah dia berada di tingkat RT, ya tingkat RT. Setelah itu dia sampai pada PPKBD, pos pembantu keluarga berencana. Nah, situ dia pos pembantu ini adalah merupakan kalau dia tingkatnya desa, ya, ada juga setingkat RW, ya kita. Nah, tapi kalau memangnya tingkat desa atau kelurahan satu, pos KB-nya zaman dulu namanya pos KB. Nah, dari data itu, dari hasil penyataan itu yang dilaporkan setiap bulan dan direkap oleh tenaga lini lapangan kami yang ada di lapangan, ya, sampai dengan posisi bulan Maret, ya, Maret, ya. April ini belum masuk datanya. Kenapa? April ini kami sistem catatan keluarga berencana kami ini pada tanggal 15. Tanggal 15 itu, mungkin besok nih, ini 14 ini, ya. Besok. Jadi 15 itu adalah kisaran berapa kalau tempat kita ini Pak? Tempat kita ada, tadi kan di visual kita awalnya saya sampaikan tadi ada, saya dengar itu ada 19.000. 19.000 ya. lebih. Itu sangat kecil sekali kita. Seharusnya kita data kita 451.263 pasangan usia subur. 41.000. Iya. Itu Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, iya. Ya, karena penduduk kita ada 2,2 juta lebih. 2,6 juta penduduk kita di Kalimantan Tengah, ya. Dari 2,6 juta itu penduduk kita di Kalimantan Tengah ini ada 451.000, ya, 451.263 pasangan usia subur. Nah, dari pasangan usia subur itulah yang kita lakukan pembinaan, kita lakukan advokasi, kita lakukan edukasi bagaimana dia paham dan tahu tentang keluarga berencana. Nah, 451.263 itu berpasangan usia subur. Ya. Belum usia tadi. Itu ada di sana itu ada yang namanya di situ ada peserta KB aktif di situ. Ya. Di situ ada yang hamil. Di situ ada yang tidak ingin anak. Ya. Ada yang ingin anak segera. Nah, itu. Jadi dari 451.263 pasangan usia subur itu ada sekitar 349.000 itu yang namanya peserta KB aktif. Yang setiap saat, setiap bulan, kalau misal 3 tahun kalau dia menggunakan implan itu 3 tahun, dia langsung bongkar, pasang lagi, betul KB aktif, tidak diselingi dengan kehamilan. Artinya ada berapa? Ada berdasarkan data statistik rutin kita pada sampai dengan posisi Maret 2020 ini ada 77,63%. Itulah yang peserta KB aktif. Peserta KB aktif kita. Artinya kalau kita kalkulasikan menjadi 349.000 sekian. Sebarannya paling banyak apakah masih berada di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi atau ada tempat lain juga Pak? Dia menyebar. Dia menyebar dalam 14 ya. Itu data secara provinsi, ya. Itu data pasangan. Tapi yang sekitar berapa itu kalau 77 ada sekitar 22 sekian persen, itulah yang pasangan usia subur kita, ada yang hamil, ya, ada yang tidak hamil, tapi tidak hamil tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, inilah salah satu tugas PR kita, bagaimana pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi tapi dia tidak hamil. Itu namanya admin kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi. Nah, itu. Pak, kalau saya tidak salah membaca artikel, di beberapa berita, bahwa Kalimantan Tengah itu untuk tingkat partisipasinya seperti Bapak katakan tadi, dia tinggi. Bahkan melampaui nasional. Nasional dia menduduki 60,8%, tetapi kita melebihi di atas itu 73,3%. Tetapi dari artikel yang saya baca itu, kepemilikan anak di tempat kita masih banyak. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya begini, ya. Sebenarnya data kita lihat daripada
Kalau anak rata-rata kita secara nasional ya di Kalimantan ini masih 2,21. Artinya apa? Total fertility rate kita seorang ibu yang masih bisa hamil dan itu rata-rata dia melahirkan tuh 2,21%. Artinya rata-rata itu 2 anak, 3 nggak sampai itu. Itu berdasarkan data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017 ya. Nah, ada sedikit pergeseran ya, sedikit pergeseran dari survei kinerja akuntabilitas program BKKBN yang dilakukan survei oleh BKKBN ya. Kita bandingkan dengan data SDKI tahun 2017 ada sedikit peningkatan kita. Jadi seorang ibu itu melahirkan berarti kenaikannya 0,2%, artinya masih 2,4 anak. Artinya ada sedikit penambahan itu 1 anak lah, 1 keluarga itu. Tapi secara rata-rata kita dalam satu keluarga itu rata-rata masih ada sekitar ya 4 atau 5 jiwa. Ya, di berdasarkan. Oke, berdasarkan data yang Bapak berikan. Iya. Bagaimana teman-teman dari BKKBN ini mensosialisasikan dari masalah kontab, dari masalah kontrasepsi yang mantap itu, kemudian alkon-alkon yang lain, tetapi mereka juga harus berjibaku untuk memikirkan ekonomi, apalagi untuk keluarga muda. Bagaimana dari BKKBN melihat ini? Kemudian mensosialisasikannya seperti apa? Baik, itulah salah satunya bagaimana tujuan kita, ending kita BKKBN adalah menjadi keluarga yang berkualitas ya, keluarga yang sehat, mengharapkan sumber daya manusia itu sumber daya yang unggul ya. Oleh karena itu kita mengantisipasi sekarang melalui program pembangunan keluarga, ada namanya itu adalah 1000 hari pertama kehidupan bagi anak ya. Jadi bagaimana maksudnya itu adalah mulai si ibu itu akan hamil ya, mulai hamil itu sudah mulai hamil terus dia merawat kehamilannya ya, setelah itu ada 2 tahun dia setelah melahirkan, itu harus kita berikan informasi bagaimana seorang ibu rumah keluarga itu bisa mengasuh, membimbing anaknya menjadi anak yang sehat, sehingga kita salah satu kita untuk menghindari atau mengurangi dan mudah-mudahan tidak terjadinya stunting. Nah itu sesuai dengan harapan kita adalah ending terakhirnya bagaimana menjadikan saya sampaikan keluarga yang berkualitas, keluarga yang sehat. Jadi dalam hal ini pembangunan keluarga itu memang kita bangun. Maksudnya begini, bahwa apabila penduduk kita banyak, ya, berkualitas, itu akan menjadi pembangunan, akan menjadi modal pembangunan di negara kita. Termasuk juga kita di Kalimantan Tengah. Tapi bila sebaliknya, penduduk kita banyak, ya, tidak berkualitas, menjadi bumerang untuk diri menjadi beban pembangunan kita. Inilah yang salah satu bagaimana kita memberikan informasi-informasi itu. Nah, oleh karena itu di dalam program keluarga berencana itu sebenarnya tuh keluarga berencana tidak identik sama dengan alat kontrasepsi sekarang ini. Ya, jadi KB itu bukan hanya berbicara tentang alat kontrasepsi, berbicara kondom, bicara pil, tidak. Banyak sekali, luas sekali keluarga berencana itu. Sebelum kita lanjutkan Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Sebaran luasan Kalimantan Tengah ini kan luas sekali, Pak. Kalau diukur dengan jumlah penduduknya kan begitu kecil. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita berikan kesempatan yang mau lewat ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.